Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada saat ini. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi Radio Petra 105.7 FM. Bersama saya Pendeta Arditulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Saat ini kita akan bersama masuk dalam Renungan Embun Pagi edisi hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Saat ini kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan untuk mengawali berbagai aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu Yesus itu Tuhan, yang didasarkan dari Surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita akan memohon pimpinan dari Tuhan. Kita akan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, sehingga pagi hari ini kami boleh merasakan hari yang baru, kami boleh menikmati kehidupan baru yang Tuhan beri kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, oleh karena berkat-Mu juga, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, tolonglah kami, karena kami sadar akan keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, memampukan kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami pun mau untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ya Allah, perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita akan bersama membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita hari ini dari Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yakobus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, Berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, fashion atau penampilan atau kekayaan gitu ya, status sosial dan lain sebagainya bukan menjadi rahasia umum lagi kalau pada akhirnya kemudian kita memandang seseorang itu berdasarkan dengan apa yang kita lihat. Memandang seseorang atau kemudian menunjukkan rasa hormat kita kepada seseorang
Karena status sosialnya, karena fashionnya, atau juga karena penampilan yang sangat menarik begitu. Nampaknya firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang nyata terjadi bahkan hingga saat ini. Tidak jarang di gereja bahkan, kita kemudian akan menunjukkan sikap yang berbeda kepada mereka yang punya status sosial tinggi, atau kepada mereka yang ya katakanlah dalam tanda kutip menjadi donatur gitu ya, karena dia memberikan persembahan yang sangat banyak dibandingkan dengan mereka yang karena keterbatasan atau karena kondisi kehidupannya tidak memberikan sebanyak yang orang lain berikan. Seringkali kemudian sikap kita berbeda, cara memperlakukan kita berbeda. Ketika ada orang yang datang begitu dengan mobil yang mewah, dengan persembahan yang banyak, kita akan kemudian menunjukkan rasa yang oh ya mari silakan, atau kalau dalam bahasa Jawa oh ya monggo Pak silakan, dan kita seolah-olah kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya munduk-munduk. Munduk-munduk itu apa ya? Seperti kita hormat dan sangat menghormati dia dengan luar biasa, dan kita akan mengupayakan gimana caranya supaya dia tetap aktif di gereja, gimana caranya supaya dia tetap kemudian aktif berpersembahan, dan kita melakukan segala upaya untuk kemudian mendekati dia. Hal ini berbanding terbalik dengan mereka yang dalam keterbatasan, dalam kondisi yang kekurangan katakanlah, kita seolah-olah menganggap mereka sebagai oh yalah sudahlah, ada mereka juga gak apa-apa, gak ada juga lebih baik, karena dia juga nggak ada impactnya apa-apa buat kita, buat persekutuan kita gitu. Nah seringkali mindset itu yang kita pakai, cara berpikir itu yang kita bawa dalam kehidupan bergereja. Dan dalam hal ini penulis surat Yakobus menjadi sangat tegas, mengingatkan dengan sangat tegas bahwa hati-hati loh dengan sikap seperti itu. Hati-hati loh dengan apa yang kamu lakukan, gitu, apa yang kita lakukan. Karena bisa jadi ketika kita kemudian hanya berfokus pada seseorang dan meninggalkan yang lain, oleh karena misalnya status sosialnya atau harta yang ia miliki, kemudian jangan-jangan pembedaan itu malah membuat kita mengubah fokus. Tuhan kita bukan lagi Yesus. Apa yang menjadi sesembahan kita bukan lagi Kristus, bukan lagi Tuhan, tetapi malah pada sebuah kekayaan, atau kita hanya berorientasi pada material. Kehidupan sekarang memang seolah-olah memaksa kita atau membuat kita berpijak pada sebuah material oriented. Kita hanya berorientasi pada material, pada hal-hal yang bersifat materi. Tentu hal ini tidak benar, dan tentu hal ini bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa ya jadikanlah Tuhan itu sebagai sesembahan kita. Jadikan Tuhan itu sebagai orientasi kita. Jadi mau dia kaya, mau dia berpakaian baik, mau dia punya status sosial yang tinggi, mau dia kemudian pakai pakaian yang seadanya, mau dia kemudian mempersembahkan seadanya, ya mereka itu sama. Mereka itu menjadi seseorang yang setara di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali kemudian kita yang membuatnya tidak setara. Nah hal itulah yang mungkin perlu menjadi evaluasi bersama kita dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berubah menjadi gereja, berubah menjadi persekutuan, atau berubah menjadi pribadi yang hanya material oriented, maka jangan-jangan kita tidak lagi membuat atau menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan, Yesus sebagai pusat gereja, tetapi hanya materi, hanya keinginan kita yang kemudian berpusat kepada semuanya itu gitu. Dan tidak jarang juga sekarang persekutuan, gereja atau juga pribadi kita, gereja tidak lagi bergerak atau orang-orang Kristen tidak lagi bergerak ke arah kemana Yesus memerintahkan. Tetapi kita sebagai orang Kristen seolah bergerak kepada kemana kita mendapatkan keuntungan yang baik,
Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hasil yang baik, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat, bisa menjadikan kita hidup yang lebih enak, lebih senang. Walaupun itu semuanya itu bertentangan atau tidak berpihak pada perintah Allah sendiri. Kita lebih memilih untuk mana yang menguntungkan saya dibandingkan kemana Tuhan mengutus saya dan kemana Kristus berbicara sebenarnya. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, pengingat ini menjadi sebuah teguran keras bagi kita bahwa ayo jadikan Kristus itu sebagai Tuhan, jadikan Kristus itu sebagai Raja, jadikan Kristus itu sebagai sumber dari kehidupan iman kita, bukan pada materi, bukan pada penampilan. Gereja bukan tempatnya untuk saling beradu fashion. Gereja bukan menjadi tempat untuk catwalk. Gereja bukan menjadi tempat untuk pamer kekayaan. Tetapi gereja dan persekutuan menjadi komunitas, menjadi perkumpulan, menjadi persekutuan di mana kita sama-sama menjadikan Kristus sebagai tempat untuk berorientasi. Lalu apakah menjadi kaya itu salah? Tidak, gak salah. Punya berkat yang banyak itu gak salah karena itu semuanya juga berasal dari Tuhan. Tetapi yang keliru adalah ketika kita menjadikan apa yang kita punya itu sebagai cara untuk mengintervensi orang lain supaya orang lain menghormati kita dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini tentu juga sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang kalau tidak kita atasi justru akan mendatangkan hal buruk bagi kita. Mentalitas bahwa kita mau dihormati, kita mau disegani, itu juga menjadi perkara yang lain, menjadi persoalan juga dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa jangan jadikan apa yang kita punya sebagai cara untuk membuat orang lain lebih menghargai kita dibandingkan menghargai orang lain. Memanusiakan orang lain itu jelas. Memanusiakan manusia itu menjadi perintah yang tegas yang Yesus berikan. Kalau kita mau menjadikan Kristus itu sebagai Raja, kita mau menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan, ya manusiakanlah manusia yang lain, bukan atas dasar kekayaan, bukan atas dasar status sosial, juga bukan atas dasar mungkin penampilan atau hal-hal yang menyilaukan. Tetapi tetaplah jadikan Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan sebagai Raja, maka kita akan bisa memanusiakan orang lain. Kita tidak membuat pembedaan. Kalau kita menghormati si A, kita juga akan menghormati si B. Kalau kita respect kepada si A, kita juga respect kepada si B. Walaupun dalam keadaan apapun yang mereka jumpai, walaupun dalam keadaan apapun yang mereka alami saat ini, tetapi sikap kita tetaplah sama. Membuat semua orang kemudian saling bersekutu, membuat semua orang bisa saling respect satu dengan yang lain. Itu dimulai dari kita. Bagaimana kita memandang orang. Allah tidak pernah memandang muka. Allah tidak pernah memandang status sosial. Allah juga tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berpihak hanya kepada yang kaya saja. Tetapi Allah berpihak kepada manusia dan Allah berpihak pada kemanusiaan. Oleh karena itu, nyatakanlah apa yang menjadi perintah Kristus dalam kehidupan kita. Nyatakanlah apa yang menjadi dasar dalam kehidupan iman Kristen, yaitu mengasihi semua orang tanpa batas tertentu. Hiduplah dalam persekutuan, hiduplah dalam komunitas yang dimana Kristus menjadi dasar atas kehidupan persekutuan kita sendiri. Dan pada akhirnya Tuhan akan tetap menjadi Raja dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa mengakhiri perenungan kita pada hari ini.
Kami mohon ampun Tuhan di hadapan-Mu, ketika dalam kehidupan kami, dalam kehidupan persekutuan kami secara khusus, kami seringkali membedakan perlakuan kami satu orang dengan orang yang lain atas dasar status sosial mereka, atas dasar kekayaan, atau atas dasar penampilan mereka. Seolah kami lebih mudah menghormati mereka yang terpandang dibandingkan mereka yang kekurangan. Bapa, tolonglah kami untuk punya mentalitas seperti-Mu. Tolonglah kami untuk tetap memanusiakan manusia dari latar belakang apapun dalam segala keberadaan mereka, supaya kami tetap menjadikan Engkau sebagai Raja. Jadi tetap menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan persekutuan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami untuk membangun persekutuan yang sehat, persekutuan yang bertumbuh di dalam Engkau. Bapa dalam surga, saat ini pun kami juga menyerahkan segala aktivitas yang kami lakukan hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan memberkati kami, supaya kami dapat melakukan berbagai aktivitas hari ini dalam tuntunan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkarya atas kami hari ini, dan kiranya kehidupan kami berjalan di dalam tuntunan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan, hari yang kami lalui saat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita hari ini, edisi hari Senin tanggal 14 Juli 2025. Oleh karena itu, saya Pendeta Ardi Tulus Arianto mohon undur diri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.